Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita dalam kondisi yang sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran pagi ini dengan semangat. Hari ini kita sampai pada bab 4 di semester 1, yaitu materi halal dan haram. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari. Tujuan yang pertama, menjelaskan definisi atau pengertian halal dan haram. Tujuan yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, mari kita simak materi yang akan disampaikan dalam video kali ini. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat agama Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperbolehkan dengan sah. Secara sederhana, halal artinya boleh, diperbolehkan, atau dibenarkan. Selanjutnya, definisi haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Menurut ulama, haram artinya segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau segala sesuatu yang menjurus pada keburukan. Dasar hukum halal dan haram ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis atau As-Sunnah. Yang ketiga, Ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan di dalam Al-Quran pasti halalnya, dan segala sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran pasti haramnya. Karena setiap hukum di dalam Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi dasar hukum dalam menentukan segala sesuatu di agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik
yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dasar hukum halal dan haram yang kedua yaitu al-hadis yang disebut juga as-sunnah. As-sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-hadis atau as-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk hukum halal dan haram. Al-hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud oleh Al-Quran, termasuk merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum dalam Al-Quran. Al-hadis atau as-sunnah juga menjelaskan tentang hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum halal dan haram yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang merupakan akar kata jahada yang artinya upaya atau kemampuan. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Lalu, siapa yang berhak melakukan ijtihad dan memberikan fatwa? Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau kita sebut dengan MUI yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI umumnya berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat atau bahan yang akan digunakan oleh umat Islam dan suatu kegiatan demi kemaslahatan umat. Sebagai contoh bentuk kegiatan yang diharamkan oleh MUI beberapa waktu lalu, hal yang viral di Indonesia yaitu sonhoreg. Majelis Ulama Indonesia di daerah Jawa Timur memutuskan hukum sonhoreg adalah haram berdasarkan pada mudarat atau dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya termasuk dalam kesehatan pendengaran dan mengganggu ketenangan. Jadi, tidak semua orang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa, serta tidak semua jawaban atas suatu pertanyaan disebut fatwa. Setelah menyimak video pembelajaran ini, apa yang kamu pahami dari materi ini?